Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Luenberger Observer, yaitu suatu observer yang dapat kita gunakan untuk mengestimasi internal state dari suatu sistem tanpa harus mengukurnya secara langsung. Sebagai contoh aplikasi, di sini kita menggunakan buck converter dengan CMC atau current mode control. Bisa kita lihat di sini. Ini control loop-nya ada dua, yang paling luar adalah untuk voltage, sementara yang paling dalam adalah untuk current control. Di sini buck converter dengan CMC ini memiliki keunggulan seperti transient response yang cepat, kemudian secara alami mendukung OCP atau overcurrent protection, kemudian feedback compensation-nya juga lebih sederhana. Nah, tujuan kita adalah kita ingin menghilangkan sensor arus yang ada di dalam ini yang digunakan di current control loop. Kita ingin menghilangkannya dengan menggunakan Luenberger Observer. Tujuan menggunakan observer untuk mendapatkan IL atau arus induktor ini adalah untuk pengurangan biaya. Kita tidak perlu menggunakan sensor arus, kemudian mengurangi noise, di mana observer berfungsi sebagai LPF atau low pass filter untuk IL dan VO. VO ini output. Kemudian juga lebih handal karena tidak ada kegagalan sensor arus dikarenakan berkurangnya komponen yang digunakan. Konsep dari Luenberger Observer adalah sebagai berikut. Misalnya kita memiliki suatu real physical system, yang berarti kita mengetahui persamaan state space-nya, dan juga kita mengetahui inputnya dan juga outputnya, maka kita bisa menuliskan persamaan state space untuk observernya seperti ini. Akan tetapi di sini kita mengganti internal state space-nya untuk observer dengan internal state space estimasi yang mana dilambangkan dengan X hat. Kemudian kita mengetahui bahwa antara observer kita dengan real physical system ini akan terjadi error. Nah, error ini akan diwakili oleh term ketiga atau suku ketiga dari persamaan ini, yaitu L dikali Y minus CX hat. Di sini bisa kita lihat suku CX hat ini apabila semakin mendekati Y, maka nilainya akan semakin mendekati 0. Yang artinya persamaan state space observer kita akan semakin identik dengan persamaan state space dari real physical system yang ada di atas ini. Yang artinya juga internal state estimate kita akan semakin mendekati nilai internal state yang aktual. Kemudian di sini kita lihat ada matriks A, B, L, dan C. Matriks A ini disebut dengan state matrix, kemudian matriks B ini disebut dengan input matrix, kemudian C ini adalah output matrix, kemudian L ini adalah observer gain matrix. Fungsinya adalah untuk mempercepat konvergensi dari term Y minus CX hat yang ada di sini. Untuk mendapatkan persamaan state space observer dari buck converter yang sebelumnya, maka kita perlu menemukan dulu persamaan OD untuk buck converter, yaitu Ordinary Differential Equation. Untuk buck converter, maka persamaannya adalah ini, DIL per DT sama dengan minus R per L dikali IL minus 1 per L VO plus Vin per LD. Dan juga untuk outputnya dVO per dt sama dengan 1 per C IL minus 1 per RC VO. Ini akan kita bentuk menjadi state space modelnya seperti ini. X dot sama dengan AX plus BU, Y sama dengan CX, di mana X adalah internal state-nya yaitu IL VO, kemudian U. Di sini adalah duty cycle kali Vin atau D kali Vin, kemudian Y adalah sama dengan VO, yaitu measured output atau output yang kita ukur. Dengan demikian, dalam bentuk state space model, maka persamaan buck converter menjadi seperti ini. Ini langsung bisa kita ekstrak untuk matriks A-nya, yaitu ini. Kemudian matriks B-nya, yaitu ini. Dan kemudian matriks C-nya, ini ya, 0, 1 dalam bentuk row vector.
Ini nanti bila kita kalikan dengan internal state ILVO, maka kita akan mendapatkan term ini hanya menghasilkan nilai VO, dikarenakan hanya output VO ini yang akan kita ukur. Kita tidak mengukur nilai dari IL karena IL ini nanti akan kita estimasi. Kemudian berdasarkan persamaan Lowenberger observer yang ada di atas ini, dan dengan menggunakan matriks A, B, C yang ada di bawah sini, maka kita bisa menjabarkan persamaan Lowenberger observernya menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan untuk mengestimasi nilai IL dari hanya mengukur VO. Untuk kriteria konvergennya bisa kita jabarkan seperti ini. Pertama, kita tulis dulu persamaan state space-nya dengan menggunakan internal state yang aktual. Lalu kita tuliskan persamaan Lowenberger observer yang menggunakan internal state estimate. Lalu kita kurangkan yang estimate dengan yang aktual. Maka akan kita dapatkan persamaan errornya seperti ini. Di mana ini adalah persamaan diferensial, yang mana solusinya adalah seperti ini. Dari solusinya ini bisa kita lihat bahwa errornya ini akan menyusut secara eksponensial apabila eksponen di sini nanti nilainya negatif. Tapi kita lihat di sini bahwa pangkatnya ini adalah matriks. Karena ini matriks, maka yang menentukan konvergensnya adalah eigenvalue dari matriks A minus L of C. Apabila bagian real dari eigenvalue tersebut kurang dari 0 atau negatif, maka eigenvalues ini akan menjamin bahwasanya errornya akan menyusut secara eksponensial. Dan semakin negatif eigenvalues-nya, maka penyusutan errornya akan semakin cepat, atau konvergensnya akan semakin cepat. Kita beri contoh di sini, misalnya matriks A-nya seperti ini ya. Ini didapat dari misalnya di sini R atau resistance-nya 10 ohm, kemudian L inductance-nya 1 mili ohm, kemudian C kapasitance-nya 100 mikrofarad. Maka matriks A-nya seperti ini, kemudian ini matriks C. Kemudian misalnya observer gain-nya kita pilih 1000 dan 2000 dalam bentuk row vector. Maka kita hitung matriks A minus L of C akan mendapatkan nilai seperti ini. Nah, matriks ini adalah matriks M. Kemudian matriks M ini kita cari eigenvalue-nya dengan persamaan ini, yaitu determinan M dikurangi lambda I. Kemudian apabila persamaan ini kita proses, kita hitung, maka kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yang mana akarnya ada di minus 6500 plus minus J 2783,9. Sedangkan di sini kita lihat bahwasannya eigenvalues yang menentukan bahwa error itu menyusut secara eksponensial adalah bagian real part-nya saja, bagian realnya. Di sini kita lihat bagian realnya adalah minus 6500. Maka dengan demikian observer gain 1000 dan 2000 ini akan tetap dapat menjamin bahwasannya error akan menyusut secara eksponensial dan akan tercapai convergence. Maksud saya tadi L atau inductance-nya adalah 1 mH bukan 1 miliohm. Baiklah, selanjutnya kita bisa mensimulasikan Lowenberger observer ini di program Python. Selanjutnya ini adalah program Python untuk buck converter dengan menggunakan Lowenberger observer. Ini adalah parameter dari buck converternya. Duty cycle-nya 50%. Kemudian di sini ada random seed yang nanti digunakan untuk mensimulasikan noise. Kemudian ini ada metrik ABC dan juga metrik untuk observer gain-nya di sini. Sebenarnya nilainya sama dengan yang ada di slide sebelumnya. Kemudian ini adalah observernya. Di sini kita hitung untuk internal state aktual. Kemudian VO yang kita ukur ditambah noise simulasi.
Kemudian untuk internal state estimate-nya kita hitung di sini. Ini semuanya nanti akan diintegrasikan oleh fungsi solve IVP dari Skippy, initial value problem. Baiklah, jika kita running, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat, IL biru ini adalah IL internal state aktual, kemudian IL head orange putus-putus ini adalah estimasinya. Di sini bisa kita lihat estimasinya mendekati nilai aktualnya. Demikian juga untuk VO. VO ini yang biru adalah aktual. Kemudian yang garis putus-putus oranye ini adalah VO head estimasi. Bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk errornya, IL error dan VO error dibandingkan dengan internal state aktualnya adalah di sini ya, ini errornya, estimasi errornya. Kita zoom misalnya di sini. Untuk IL error yang berwarna biru bisa kita lihat bahwa errornya ini berada di bawah 1%. Sedangkan untuk VO errornya masih ada yang di atas 2%. Dengan demikian, kita sebenarnya bisa menggunakan IL estimasi ini untuk mengontrol buck converter dengan menggunakan CMC. Jadi kita hanya perlu memasang sensor di VO tanpa perlu mengukur IL. Sensor kita hanya satu, tetapi kita masih bisa menggunakan CMC atau current control mode di buck converter kita. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan observer, kita bisa mengurangi jumlah sensor yang ada pada suatu sistem yang mana akan bisa mengurangi cost, meningkatkan reliability, dan juga mengurangi noise yang ada pada sistem. Contoh yang saya tampilkan di sini adalah untuk sistem analog. Sementara aplikasinya nanti adalah untuk sistem digital, yang mana masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Untuk sementara, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.